masyarakat ini kan ingin tahu apa sih peran serta dinas ini dengan masyarakat dan peran serta perempuan ini kadang-kadang rancu ini di masyarakat karena memang awam mungkin saya pun awam ini karena baru tahu oh ini dinas perempuan kemana arahnya gitu. Jadi tolong sampaikan biar masyarakat tahu. Izin Pak, ini saya manggil siapa nih? Ya sudah, Di akun Abang Mang Lili oke. Oh iya, soalnya Atau LPM. nama Heri di sini Mang Lili ya Iya. kan. Makasih sebelumnya Pak Heri aja ya Pak ya. Di sini alhamdulillah kita kedatangan dari bapak-bapak dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan. Di sebelah saya juga ada Bapak PLT ya Pak ya. Pak Rudi, di Pak Heri juga. Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan sendiri itu sebenarnya banyak sih Pak kegiatan kita yang kita lakukan. Mungkin ya seperti Bapak bilang tadi lah ya, ada beberapa mungkin tidak terekspos mungkin gitu kan Pak. Untuk pemberdayaan masyarakat sendiri kita di sini ada sering beberapa kali melakukan pelatihan kepada warga binaan PKK maupun itu juga ada juga masyarakat yang kurang mampu, ibu-ibu terutama ataupun kepala keluarga, yang mana kepala keluarga di sini bukan berarti dia janda saja, tetapi juga dia mungkin menjadi tulang punggung keluarga. Itu kita kasih pelatihan-pelatihan yang mampu menambah harapan kita ya Pak, menambah perekonomian keluarganya. Itu ada beberapa kami lakukan seperti di Kecamatan Belawan. Kemarin kami membuat pelatihan masak-memasak, tukis, ada juga dia pemanfaatan daun kelor yang mana kemarin juga kita kan banyak stunting ya Pak ya, anak-anak stunting. Kan daun kelor ini kan banyak manfaatnya untuk anak-anak stunting, kita buat dalam berbentuk biskuit maupun kemarin pelatihannya kita buat juga dalam bentuk jus yang bisa mereka jual juga ke masyarakat, atau juga kemarin ada dia coklat Pak. Karena kan anak-anak mungkin suka coklat, biar mereka kan kalau untuk disuruh makan sayur kan itu berat ya Pak ya. Jadi kita bentuk varian lain yang bisa mereka jual dan juga untuk membantu penanganan stunting di Kota Medan. Itu pernah kita buat pelatihannya di Kecamatan Medan Belawan. Dan untuk LPM sendiri kan Pak, besar harapan kita melalui lembaga organisasi LPM ini tidak hanya ini kan ibaratnya Karang Taruna itu anak, PKK ibu, LPM itu bapak ya Pak. Kita kita buat perumpamaan seperti itulah Pak ya kan. Besar harapan kita LPM ini kan di masyarakat itu mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang mana kita ketahui bersama itu kan untuk masyarakat kota itu sekarang itu sangat sulit untuk digerakkan Pak. Itulah besar harapan kita di LPM ini, nantinya dapat menggerakkan mungkin tidak hanya tingkat bapak-bapak tapi juga bisa meningkatkan peran serta partisipasi dari ibu-ibu maupun anak-anak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan masyarakat yang mungkin saat ini sudah mulai terabaikan Pak. Kalau saya rasa seperti gotong royong itu banyak saya lihat juga di masyarakat yang turun hanya kepling. Tidak ada masyarakat peduli. Ketika banjir yang disalahkan pemerintah. Mana nih Bapak Wali Kota? Kenapa ini banjir? Sedangkan mereka saja tidak pernah ibaratnya ikut bergotong royong untuk paret mereka sendiri, untuk wilayah mereka sendiri. Kan seperti itu. Kita juga tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah gitu kan Pak, tapi juga perlu peran serta masyarakat sendiri saya rasa di dalam untuk pembangunan Kota Medan. Dan dinas kita Pak memiliki UPT Pak, Unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak, di mana di sini kita memiliki UPT yang menangani permasalahan KDRT. Walaupun ini unit pelayanan perempuan dan anak, ini tidak hanya untuk perempuan. Bapak-bapak apabila ada mengalami KDRT, silahkan datang ke kita. Itu kita terbuka Pak. Mau disiram kopi, mau kena caci ataupun kena pukul istri ataupun tidak sengaja, mana tahu yang tidak bisa tersampaikan gitu kan Pak. Kita ada UPT, silahkan datang dan semua gratis. Di situ juga kita ada juga psikolog kita, dan didampingi oleh pihak hukum kita, itu semuanya gratis, sampai ke tingkat kepolisian nantinya. Dan kita juga
Apabila ada bapak-bapak atau ibu-ibu atau adik-adik di rumah, mungkin anak yang mengalami misalnya tiba-tiba dia mengurung diri di kamar, Pak, itu kan mungkin ada permasalahan yang tidak bisa mereka sampaikan gitu, mungkin baik kepada keluarga ataupun mungkin malu ataupun mungkin juga merasa tidak nyaman dengan bapak dan ibunya yang ada di rumah karena sibuk bekerja. Kita juga di sini ada namanya psikolog Puspaga, Pusat Pelayanan Keluarga. Di situ nanti setiap hari tuh ada Pak di UPT juga ibu itu. Mana tahu ada yang mau konsultasi gratis, Pak, itu mungkin kalau di luaran bayar sekitar 300.000. Di sini gratis, kita ikut saja mendaftar, tidak usah malu. Karena mungkin ada beberapa hal kayak trauma masa kecil yang tidak terungkap. Mungkin di psikolog kan yang memiliki ilmu lebih ahli bisa membantu bapak ibu yang memiliki masalah. Mungkin seperti itu. Kalau di dinas kita juga di sini Pak bergabung dengan KB ya Pak ya. Kita juga melayani apa namanya Pak? Enggak stunting. KB pria, Pasaktomi. Pak Sektobi ada kalau mau Pak. KB mau implan iut itu juga kita ada, Pak Sengir juga ada programnya. Banyak sih Pak sebenarnya kegiatan kita sebenarnya yang bisa mungkin sudah dirasakan masyarakat tapi tidak tahu dari mana, mungkin seperti itu ya Pak ya. Kita juga kalau untuk UPT, untuk Puspaga dan selainnya kita udah sering juga sosialisasi ke kecamatan. Mungkin saja belum nyampe ke semua masyarakat ya. Harapan kita besar dengan adanya channel Pak Lili ini, Pak Heri ini bisa menyampaikan ke masyarakat. Silakan datang ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan. Agak panjang ini namanya sekarang. Gak apa-apa Bu. Jadi kan masyarakat ini kan bingung ini kan Bu. Iya. Apalagi rekrutmen untuk orang pelatihan. Kadang-kadang dari Belawan. Jadi kan di 151 kelurahan dengan 21 kecamatan ini kan nggak semuanya tercover ya kan Bu. Iya. Bagaimana menghalo-halokan itu biar masyarakat itu tahu biasanya ini ada pelatihan. Di mana masyarakat itu biar mengambilnya datanya. Oh ada pelatihan. Kok kita nggak pernah dapet ya? Misalnya saya di Medan Deli ini Bu ya kan. Siap. Gimana itu? Izin Pak sebelumnya kita kan juga dengan keterbatasan anggaran ya Pak ya. Jadi kita mungkin mengambil peserta pelatihan itu berdasarkan data dari dinas sosial. Nah data dari DTKS mereka ya kita juga membuat kegiatan kan Pak sesuai dengan perencanaan. Jadi di situ kita lihat di mana misalnya kayak kemarin perempuan kepala keluarga kita minta dari dinas sosial ternyata paling tinggi adanya di Belawan. Adanya di Belawan, kita menyampaikan kepada Kecamatan Medan Belawan untuk menghadirkan sejumlah peserta yang kita butuhkan yang memasuki kriteria dan nama-nama yang tertampung di dalam TTKS tersebut. Itulah menjadi dasarnya Pak. Mungkin juga sebenarnya nggak hanya di Dinas Pemberdayaan ya Pak yang memberikan pelatihan ya, di Dinas Perindustrian juga banyak dan kita juga nggak terpatok hanya di Belawan. Kemarin juga kita sesuai dengan rate-nya itu kan Belawan paling tinggi yang termasuk keluarga kurang mampu. Yang kedua itu ada di Kecamatan Medan Deli dan Marelan. Itu juga kita melaksanakan pelatihan di daerah-daerah tersebut gitu. Itu sih Pak. Oke Bu, jadi kan artinya sekarang walaupun sedikit tapi bermakna. Iya, harapan kita bermanfaat lah Pak Benar, bagi benar, Bu. masyarakat. Jadi kita apalagi kita sudah ketemu kan Bu dengan LVM. Artinya kalau ada pengaduan ibu-ibu dengan kita bisa sandingan dengan ibu kami. Boleh Pak, boleh. Permasalahan itu kan misalnya laki yang nggak kerja, pemihakkan sepihak, akhirnya dia jadi trauma, kita bisa antar kemari. Boleh Pak, karena boleh. sistem CCTV itu kan tersangkutnya kan karena memang ke finansial ibu-ibu ini biasanya. Rata-rata sih seperti itu terjadi. Itulah masalah yang terjadi. Jadi Bu, dari channel kita terima kasihlah banyak. Sama-sama Pak. Kemudian bisa bekerja sama dengan LPM dan kita siap untuk membantu mitranya pemerintah. Siap Pak. Terima kasih Ya, Bu, banyak. mari.